Shalom kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ayo tetap semangat dan selalu bersuka cita. Amin. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, kita juga memperingati ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28. Selamat ulang tahun BMC. Doa kita bersama supaya Gereja BMC di bawah Tuhan makin naik, makin unity, makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya kami ucapkan selamat beribadah bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom kekasih Tuhan, jemaat BMC dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan ulang tahun Gereja BMC yang ke-28. Dan kita bersyukur visi yang Tuhan taruh atas gereja ini brings people to Christ. Di mana gereja ingin membawa setiap saudara menjadi pribadi yang dewasa, bertumbuh, dan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang begitu luar biasa kepada semua volunteers, semua leaders, semua youth leaders, semua diaken dan diakones. Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Terima kasih untuk pelayanan dan totalitas yang luar biasa, yang penuh dengan kreativitas melayani Tuhan Yesus. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat BMC dan juga semua simpatisan. Oleh karena saudara, gereja ini terus disupport. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dimanapun berada. Dan dalam kesempatan ini saya berdua ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28. Unity, Grow, Impact. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28 tahun. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28. Selamat ulang tahun untuk BMC Sumurwulut yang ke-28. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumurwulut yang ke-28. Kami dari FC Maritim 2 mengucapkan selamat
Selamat ulang tahun Gereja BMC yang ke-28. Selamat ulang tahun buat Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Happy birthday, happy birthday, happy birthday BMC. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Shalom, selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja BMC ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun BMC yang ke-28. Selamat ulang tahun BMC yang ke-28. Selamat berulang tahun buat Gereja BMC Sumur Welut Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut Yang ke-28. Kami mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun BMC ke-28. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Happy birthday BMC. Selamat ulang tahun Gereja BMC Sumur Welut yang ke-28. Selamat ulang tahun Gereja BMC yang ke-28. Unity, Grow dan Impact. Unity, grow, impact. Unity, Grow, Impact. Unity Grow Impact. Unity, Grow, Impact. Unity, grow, impact. Unity, Grow, Impact. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Unity, Grow, Impact. Tuhan Yesus memberkati. Unity, Grow, Impact. Unity, Grow, impact. Tuhan Yesus memberkati. Unity, Grow, Tuhan Yesus memberkati. Unity, Grow, impact. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. bersyukur karena tepat hari ini 28 tahun penyertaan Tuhan atas gereja ini sungguh luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kami
kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas gereja ini Tuhan. Sekarang kami ingin meninggikan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Bertatalah Tuhan atas ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal pertengahan ke akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Mari yang siap untuk meninggikan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan nota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Amin. Kasih setia-Mu tidak pernah pergi dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Come on, BMC singing. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, karena Engkaulah menara, karena Engkau tempat perlindungan setiap kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu, yes, sebab cinta-Mu padaku, karena cinta-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Yes, walau bumi dan gunung-gunung beranjak, kasih setia-Mu tak pergi. Amin. Padaku, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tidak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Yes, beri sorak-sorai yang meriah untuk Raja di atas segala raja. Kita percaya, kita mau naikkan syukur kita bagi Dia. Amin. Amin. Come on, sing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan berikanku. Bersama-sama naikkan syukur-Mu, syukurku, ku tak akan berhenti tinggikan nama-Mu.
syukur-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan kami Tuhan. Oh, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan. Kau bebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukku. Oh, oh, oh. Biarlah ini jadikan syukur untuk kita, men. Sama-sama naikkan. Naikkan syukurku, amin. Ku naikkan syukurku. Oh, oh, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan. Kau bebaskan kami Tuhan, dibangkitkan, hidup yang Kau yang kini hanya untukku, akan berhenti meninggikan nama-Mu. Oh, oh, oh. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukku, hidup yang Kau beri. Sama-sama katakan, hidup yang Kau beri hanya untukmu. Oh, berikan naikkan syukur-Mu Tuhan. Kau adalah Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu Tuhan sampai hari ini. Dan satu yang kami rindukan Tuhan, untuk diam dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang termanis Tuhan. Yes. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah
setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama pada hari ini beribadah secara online. Saya percaya sukacita dan damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan luar biasa. Saya percaya semua diberkati oleh pujian yang barusan kita naikkan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa. Kami mau belajar akan firman-Mu, sampaikan pesan hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya Tuhan memimpin mengurapi kita, katakan amin. Senang sekali hari ini saudara kita sama-sama merayakan ulang tahun Gereja BMC yang ke-28. Tidak terasa saudara ya, gereja ini sudah berusia 28 tahun. Tetapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun yang lalu kita bisa merayakan bersama-sama, tetapi di tahun ini kita tidak merayakannya bersama-sama. Tapi saya percaya sukacita itu tidak akan pernah berubah. Dan sama-sama kita akan belajar pada hari ini sebuah kebenaran dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan biarlah tulisan Paulus ini boleh menjadi berkat dan memotivasi kita untuk terus menjadi pribadi yang membawa pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Mari kita akan buka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri menceritakan tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Diberkati kita yang membaca firman, merenungkan dan melakukannya. Kekasih Tuhan, tulisan Paulus ini adalah tulisan yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus begitu kagum dengan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Apa kekaguman yang kita bisa lihat? Apa kekaguman yang disampaikan oleh Paulus di dalam tulisannya ini, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika? Kita tahu bahwa pada waktu itu keadaan di Tesalonika begitu rumit. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak alasan untuk jemaat-jemaat itu bisa kalah. Untuk jemaat-jemaat bisa lemah, untuk jemaat-jemaat bisa meninggalkan iman mereka. Tetapi yang Paulus tuliskan pada hari ini adalah sebuah kebanggaan. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, jemaat-jemaat di Tesalonika ini memberi dampak yang luar biasa. Bahkan hidup mereka membawa pengaruh yang luar biasa. Kita tahu bahwa tahun ini tema atau visi yang Tuhan beri untuk 2020 kepada gereja BMC adalah impact. Impact adalah satu kehidupan yang membawa pengaruh yang baik. Jadi Tuhan mau gereja Tuhan, umatnya, saudara dan saya, hari-hari ini bahkan di waktu-waktu yang akan datang,
terus membawa pengaruh yang baik lewat iman dan keteladanan dalam hidup ini. Dan kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Jemaat-jemaat mau dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga jemaat-jemaat bisa tetap kuat dan survive. Sehingga iman mereka nampak. Orang-orang yang menjumpai jemaat di Tesalonika meninggalkan kehidupan yang lama dan mengikut apa yang diajarkan oleh mereka, yaitu percaya kepada Kristus. Saudara, kehidupan yang berdampak adalah kehidupan yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Bukankah salah satu alasan Tuhan memilih saudara dan saya sebagai anak-anaknya adalah untuk menjadi terang dan garam? Menjadi terang dan garam adalah satu bentuk bagaimana hidup saudara dan saya berdampak. Di mana kita tinggal, di mana kita ada, hidup kita membawa pengaruh yang baik. Dan ini pasti akan memuliakan Tuhan. Dan apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kebanggaannya apa yang dilakukan jemaat Tesalonika, sungguh-sungguh bukan cuman membawa keharuman bagi kekristenan pada waktu itu, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Tentu kita semua penasaran, bukan? Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi rahasia jemaat Tesalonika tetap bisa membawa pengaruh yang baik, hidup mereka berdampak di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang sedang terjadi pada waktu itu. Kita melihat pada ayat yang ketiga, bagaimana Paulus menuliskan di sana, dikatakan begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, puji Tuhan. Ini yang menjadi alasan kenapa jemaat-jemaat di Tesalonika di tengah pergumulan hidup mereka terus berdampak, membawa pengaruh yang baik. Ternyata jemaat di Tesalonika itu punya iman, harap, dan kasih yang luar biasa. Paulus menyebutnya begini, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Saudara, ini yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya di beberapa seri khotbah yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, bahkan lewat acara Saat Teduh, saya terus mendorong kepada jemaat untuk tetap fokus kepada Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara fokus kepada Tuhan, maka pergumulan yang hari-hari ini sedang kita alami bersama-sama, pandemi corona ini, kita tidak menjadi lemah. Kalau pandangan kita terus tertuju kepada Kristus, kepada Injil Kristus, kepada kebenaran-kebenaran, saya percaya saudara akan terus memiliki iman yang kuat, kasih kepada Tuhan yang semakin kuat, bahkan pengharapan kita tidak akan menjadi lemah. Amin, saudara. Nah, mari kita akan lihat apa yang dimaksud dengan pekerjaan iman. Alkitab menuliskan, tanpa alasan Paulus menuliskan pekerjaan imanmu. Pekerjaan imanmu yang telah kau lakukan itulah yang menyebabkan engkau hidup berdampak. Itu kata Paulus. Mari kita akan lihat pekerjaan iman yang seperti apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Kita melihat di dalam ayat 6 bagaimana sukacita mereka bertambah-tambah di tengah penindasan yang berat yang mereka alami. Wow, luar biasa. Tetap bersukacita. Stay at home. Memang bosen, saudara ya. Kita ini sudah tepat 1 bulan loh hari ini ada di dalam rumah. Ada di rumah saja. Mungkin kita sudah boring, semuanya udah kita lakukan. Olahraga, ya toh, kemudian makan yang sehat, nggak keluar-keluar. Ya, ada kebosanan, tetapi mari kita sama-sama tetap menunjukkan pekerjaan iman kita, yaitu apa? Tetap terus bersukacita. Dan ayat-ayat di ayat yang ke-6 menunjukkan bahwa karena mereka bersukacita, apa yang terjadi? Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan ketaatan.
Sukacita yang mereka tunjukkan disertai dengan ketaatan. Sehingga apa yang terjadi, mereka terus menjadi teladan yang baik. Orang bisa ngelihat, wow, jemaat Tesalonika tetap bersukacita. Di tengah pergumulan tetap bersukacita, bahkan taat akan kebenaran. Itu yang membuat orang-orang di sekitar jemaat Tesalonika melihat bahwa hidup mereka menjadi teladan. Dan yang kedua, Paulus menuliskan apa yang menjadi rahasia bagaimana jemaat tetap bisa memberi dampak yang luar biasa, yaitu usaha kasihmu, kata Paulus. Apa yang dimaksud dengan usaha kasihmu? Kita melihat bagaimana jemaat-jemaat di Tesalonika setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama, yang tadinya mereka menyembah berhala, mereka yang tadinya percaya dengan orang-orang yang pintar. Mereka kembali fokus percaya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka tinggalkan kehidupan penyembahan berhala mereka, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang salah. Lalu mereka menyemplungkan diri, mereka melibatkan diri, mereka membawa diri mereka untuk aktif di dalam pelayanan. Sehingga orang bisa melihat, wow, jemaat Tesalonika begitu luar biasa. Mereka tidak fokus untuk dirinya, tapi mereka fokus bagaimana melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Saya bersyukur saudara, melihat jemaat BMC di usianya yang ke-28. Tidak ada satupun jemaat BMC yang tidak terlibat dalam pelayanan. Baik di menara doa, baik di family cell. Apalagi saya melihat anak-anak youth. Wah, youth generation, impact generation ini luar biasa. Kalau saya melihat setiap kali mereka punya event, aduh, mereka total, mereka melayani dengan kreatif. Saya suka yang seperti ini. Apalagi saya melihat semua volunteer BMC, wow, luar biasa. Di usia yang ke-28, saya melihat bagaimana usaha kasih daripada jemaat luar biasa. Apalagi dengan suasana yang seperti ini, situasi seperti ini, gereja membuat sebuah program namanya BMC COVID Relief 2020. Yaitu BMC berbagi. Saya menyaksikan sendiri bagaimana jemaat-jemaat ya mereka memberikan apa yang mereka berikan. Ada yang memberi beras, ada yang memberi minyak, ada yang kirim telur, ada yang kirim ayam, ada yang kirim mie dan sebagainya. Luar biasa. Dan saya percaya dengan apa yang kita lakukan seperti dilakukan jemaat Tesalonika, gereja BMC, saudara dan saya akan terus memberi dampak dan pengaruh yang baik di sekitar kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga, apa yang menjadi alasan dan rahasia kenapa jemaat di Tesalonika ini bisa terus memberi pengaruh yang baik? Paulus menemukan adanya ketekunan pengharapan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Apa yang dikatakan di sana? Bagaimana jemaat di Tesalonika ini ya sangat-sangat merindukan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tetapi mereka merindukannya bukan dengan meratap, tapi mereka merindukan kedatangan Tuhan dengan semangat, saudara, tanpa ketakutan, terus mengerjakan kebenaran. Jadi kalau tiga alasan ini ada dalam kehidupan kita, ada dalam gereja Tuhan, gereja BMC khususnya, dalam usia yang ke-28 ini, kita terus mengerjakan pekerjaan iman kita. Kita terus mengerjakan usaha kasih kita. Kita terus mengerjakan ketekunan pengharapan kita. Saya percaya, masalah pergumulan apapun boleh datang. Tetapi kalau kita memiliki tiga ini, apa yang terjadi? Hidup kita, gereja Tuhan, akan terus membawa dampak pengaruh yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Dan saya sangat yakin dan percaya kebaikannya akan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin saudara, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita
di tengah-tengah suasana yang seperti ini. Doa dan harapan saya, terus kerjakan imanmu, terus kerjakan usaha kasihmu, terus kerjakan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Saya yakin hidup kita akan terus menjadi berkat dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kekasih Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengar bagaimana Paulus membanggakan jemaat di Tesalonika. Bagaimana di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah semua hal yang buruk yang mereka alami. Tapi mereka terus menjadi berkat, membawa dampak, pengaruh yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang menyaksikan jemaat Tesalonika, mereka akhirnya meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan mereka ikut menjadi pengikut Kristus. Tuhan, di usia yang ke-28 ini, hamba berdoa sebagai gembala. Biarlah gereja dan semua jemaat boleh hari-hari ini tetap mengerjakan pekerjaan iman mereka. Tetap mengerjakan usaha kasih mereka. Dan tetap mengerjakan dengan tekun pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan kami minta Roh Kudus untuk terus memimpin gerejamu dan memimpin setiap kami. Supaya kehidupan kami terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas semua kekasih Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Hamba berdoa Indonesia dipulihkan. Seluruh dunia dipulihkan. Shalom atas Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Semua jajaran menteri terus diberi hikmat. Terus diberi kekuatan untuk boleh memimpin bangsa ini di tengah pandemi corona ini. Keluar tetap sebagai pemenang. Kami berdoa untuk semua para medis, dokter, perawat, volunteers, sukarelawan, dan juga TNI Polri yang hari ini siang malam mereka terus mengupayakan kesehatan atas Indonesia. Berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami percaya pemulihan akan segera terjadi atas Indonesia. Diberkati semua gereja-gereja Tuhan. Hamba berdoa buat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di pedalaman dan di desa-desa. Yang mereka tidak bisa beribadah. Mereka serba terbatas. Tuhan berkati. Kami percaya Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa dan juga di pedalaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat yang terlibat bahkan berpartisipasi mendukung BMC COVID Relief 2020. Biarlah kami diberkati terus menjadi berkat. Dan hari ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk semua yang terbaik atas Indonesia. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami lebih dari apa yang kami minta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan mendengar, menjawab doa kita. Sama-sama katakan, amin. Hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Selama bulan April kita online terus dan saya berharap semua jemaat tetap semangat dan tidak kehilangan sukacita. Dan saya sampaikan beberapa pengumuman minggu depan, tanggal 3 Mei kita tetap melaksanakan ibadah secara online. Dan yang kedua, Bapak Ibu tetap bisa juga memberikan persembahan. Karena persembahan yang Bapak Ibu berikan akan sangat mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Bethany Miracle Center. Baik itu persembahan mingguan Anda bisa berikan pada hari ini, persembahan misi diakonia, serta persembahan persepuluhan. Saya percaya dengan kita memberi maka Tuhan akan terus memberkati kita dan pekerjaan Tuhan akan terus bisa berlangsung dengan baik. Dan dalam rangka situasi yang seperti ini, saya mengajak semua jemaat untuk bisa sama-sama peduli dengan sesama kita lewat BMC COVID Relief 2020 atau BMC Berbagi. Kita akan melaksanakan ini bukan cuma bulan April Bapak Ibu, tapi juga bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Karena kita lihat bahwa pengaruh daripada pandemi corona ini begitu luar biasa, bukan cuma dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi perekonomian, keuangan, semuanya juga ikut terganggu. Tapi saya percaya, di situasi yang seperti ini, memberi dan berbagi adalah hal yang sangat indah. Dan kami juga berdoa buat semua kekasih Tuhan yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, nanti di akhir ibadah, saya akan mendoakan. Baik kekasih Tuhan, terima kasih. Kita boleh bersama-sama hari ini dan sama-sama kita menaikkan resolusi, mengucapkan bersama-sama resolusi 2020. Mari sama-sama kita akan katakan, saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, secara online. Kami boleh membangun mezbah keluarga kami di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, turunkan berkat-Mu atas kami semua. Di tengah pandemi corona ini, kami tidak kehilangan semangat. Hidup kami harus terus menjadi berkat dan berdampak. Seperti firman yang telah Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat semua persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Baik itu persembahan mingguan, baik itu persembahan misi diakonia maupun persepuluhan. Kami percaya anak-anak-Mu tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga dukungan daripada semua jemaat untuk BMC COVID Relief 2020. Ada banyak keluarga-keluarga jemaat yang terdampak Tuhan. Biarlah lewat apa yang kami boleh kumpulkan dan kami bagikan. Ini benar-benar bisa memberi dampak, memberi manfaat yang baik bagi semua warga dan juga jemaat yang menerimanya. Hamba berdoa buat yang berulang tahun Tuhan, bertambahnya usia dalam diri mereka. Hamba berdoa biarlah mereka senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Bawa setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun untuk makin mengasihi Tuhan di hari-hari yang akan datang. Bapa, tiba saatnya kami akan mengakhiri doa ini. Mari kekasih Tuhan, sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kekasih Tuhan bukanlah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan, jemaat BMC. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, pesan saya selama ada di rumah, tetap jaga kesehatan Anda. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Bagi saudara yang harus bekerja di luar rumah, doa saya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu hadir. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.